Oke, kawan-kawan OPX Traders, kita dapat pertanyaan dari teman kita ya. Gelap banget ya. Kita dapat pertanyaan dari teman kita di Instagram dari Indriawan Teguh. Bang, analisis CPRO. Ini kita lihat dulu ya. Jatuhnya cahaya jelek, guys. Oke. CPRO, oke. Nah, CPRO enak nih guys untuk main tektokan ya guys. Untuk main jangka panjang, eh ntar dulu ya. Bagus kah? Oke. Sorry. Kita lihat per minggunya dulu. Oke. Hmm. Kalau CPRO dari analisisku ini nggak bakal naik pesat ya guys. Cuma kenaikan sementara aja. Oke. Oke. Nah, cara bermainnya kalau menurutku, kalau saran aku ya, terutama di bagian frekuensi ini ya, ini pertanda bahwa bandar itu atau frekuensinya tinggi itu menandai kenaikan besar seperti ini ya. Nah, terus di area sini juga ada frekuensi kenaikan besar 8%. Oke. Di sini sebenarnya ada frekuensi kenaikan lumayan besar seperti ini. Oke. Pertanyaannya, di mana atau ini pertanyaannya kurang jelas ya. Maksudnya mau di jangka panjang atau main tektokan aja gitu. Kalau tektokan aja ya, kita bisa lihat di bandarnya aja deh. Biar kita lihat sekilas dulu ya. Oke. Pemainnya di sini sudah ngebit, guys. Pemainnya antara XL dan GR untuk paling besar ya. Untuk market makernya itu sendiri tidak ada. Oke. Oke. Udah jelas yang naikin barang ini GR ya, guys. Terus untuk kontributornya ini XL. Nah, sementara GR ini masih mau ngelanjutin naik, kalian bisa ikut join aja dulu sementara. Pun hari ini masih dilanjutin naik oleh si GR, bro. Nah, cara bermainnya menurutku ya amannya ya. Ini kan GR priority utamanya ya yang menentukan kenaikan sahamnya. Kita tulis dulu ya. Kapten GR. Kontributor krunya si CC dan kawan-kawan. Oke, CC dan kawan-kawan masih ikut ya, kecuali PD yang buangan tadi ya. Nah, ini yang jadi masalah itu ada si uh, penumpang guys. Penumpangnya udah kebesaran si XL. Penumpang XL kelihatan di area sini udah naik tinggi banget guys. Untungnya ketika di sini ketika dia mau buangan itu ditambah atau berhalangan langsung atau berlawanan langsung dengan XL sendiri. Jadi ketika XL-nya mau take profit di sini XL yang lain baru masuk seperti itu ya. Kalau menurutku saham yang kayak gini ini udah nggak menarik guys. Karena apa? Karena rawan banget untuk dibanting. Dan kalaupun dibanting karena ini solo ya, solo antara GR dan XL, aku takutnya GR ini nggak mau ambil repot dia guys. Seperti itu ya. Kecuali di area sini sebenarnya. Ketika kalau kalau lu nanyain aku di area sini, aku ngelihat GR-nya setinggi ini, aku bakalan pede seperti itu ya. Nah, kelihatan ya di area sini kalian bisa lihat ketika kenaikan dia terakhir yang paling tinggi ini, sebenarnya sudah ada frekuensi tinggi di area sini. Aku bakal rekomendasiin mati-matian si saham CPRO ini guys. Karena sudah GR ada, XL ada, frekuensi tinggi ada. Nah sekarang di area sini nggak ada frekuensi. Jadi akan dilanjutkan setway dulu kemungkinannya. Karena aku melihat kondisi dari bandar-bandar lain itu masih di bawah bro. Tidak ada akumulasi besar. Jadi bandar yang lain pun antara CC dan PD dan JP juga nggak mau ikut kontribusi besar-besaran. Jadi sebenarnya GR ini solo di area sini.
Kelihatan ya dari area yang biru ini GR juga nih di area sini dia yang naikin barang guys. Di sini juga dia apakah sampai setinggi apa kita nggak tahu satu kali lagi ya. Kita nggak tahu mau sampai di mana dia naikinnya. Tapi kita bisa lihat dari historical dia sebelumnya. Ya emang cuma segini aja guys. Kalaupun dia naik di area sini guys. Terus di area sini pun kalian bisa lihat ya merahnya opennya 91 guys. Jadi ketika dinaikin di sini dia langsung gap up setinggi itu guys. Baru si bandarnya keluar. Apakah kalian berani nyangkut di atas ini? Ya itu ya. Kalau menurutku saran aku nggak usah sih, nggak usah bermain di area sini sih. Kecuali memang dia ada agenda besar, misalnya kan ada isu-isu bahwa ada investasi besar-besaran berapa persen gitu. Tapi kelihatannya dari sini bagus juga sih ya. Apa sih beritanya CPRO? Kita cek dulu ya. GR ini aku suka juga sih bandarnya. Kelihatan barangnya di sini 14 Juli sih ya. Lama banget. Kita lihat seasonalnya guys. Ada berita kah? Bursa RI kebanyakan saham baru dana asing. Oke. Nggak ada ya? Nggak ada. Saran aku nggak usah main di sini sih. Terus juga asingnya juga masih buangan besar. Ditambah juga si lokal juga buangan besar bro. Kita lihat ya. Nah di sini juga patah-patah kan. Seandainya ini sudah berbalik ke atas di area sini, aku bakal rekomendasiin ini karena ini bakal pembalikan terbaik dia. Tapi karena di sini masih seperti cacing ini ya naik turun, aku menurutku tidak sekarang guys. Dia akan turun lagi. Terus dia akan settle lagi di angka 50 untuk berapa lama ya? Sampai ada akumulasi besar lagi dari si asing ini guys. Seperti itu ya untuk CPRO kurang menarik menurutku. Jadi seperti itu, semoga bisa membantu ya guys. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bang, mau request saham SMGA gimana pemegangnya saat ini? Bandarnya bagus tidak kondisinya? Oke. Kita coba ya. Ini pertanyaan dari Bang di Stockbit ya. Langsung di Stockbit ini. Dari Bang Aneko Wicaksono. Oke, kita bahas SMGA ya. Kita udah bahas kemarin ya SMGA ya kalau nggak salah di awal-awal bulan ya. Awal-awal bulan Agustus kalau nggak salah ya. Udah cuan juga kan SMGA kemarin. Nah, kita main di area sini guys kemarin. Nah, ketika di sini sini sudah kita cek di area sini cuan di area sini, terus di area sini naik lagi, terus di area sini kita prediksi ya sempat di area sini masuk, terus dibawa lumayan lama di sini, baru di area sini kita prediksi bakal naik lagi, ternyata diangkat sampai sini guys. Seperti itu ya, target tercapai juga di tanggal 2208 ya. Oke, dari awal Agustus kita ngebahas ini. Oke ya. Nah sekarang ini setway yang lumayan lama ya. Nah ini contoh kasus dimana si bandar atau retail ini penguasa di saham ini sehingga saham ini belum ada kenaikan guys. Oke, kalian bisa lihat di area sini ya. Nah, yang mendominasi di sini hanya XL bro. YP mana YP? Oh YP udah keluar. YP udah keluar di area sini guys. YP keluar besar di area sini, jadi kosongan. XL masih istiqomah untuk akumulasi guys, seperti itu ya. Nah tapi untuk bandar besarnya juga akumulasi bro. Di sini ada SQ dan JP untuk yang mendominasi akumulasinya. Nah terus kita bisa lihat ya dari pergerakan bandarnya yang ngenaikin saham ini itu adalah garis biru ini guys. Garis biru ini kelihatan ya dari situ ya, garis biru yang di bawah ini adalah asing guys. Jadi asing akumulasi di area sini akumulasi terus di bawah naik. Kelihatannya grafiknya naik, sedangkan yang yang merah ini cenderung keluar guys. Nah, jadi jelas banget yang naikin sahamnya itu asing ya. Sementara bandar lokal yang merah ini juga naik di atas sini tapi sudah cenderung menurun, tapi si asing tetap
yang ngenahanin sahamnya ke atas. Jadi asing terus akumulasi untuk melawan benturan dari buangan bandar-bandar lokal. Oke ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail kapan saham ini akan dinaikkan. Kelihatan ya, frekuensinya udah bagus banget ya. Frekuensi udah bagus banget, terus bandaran juga di atas ini sudah tinggi banget. Jadi aman banget untuk kita bahas. Jadi di area sini frekuensi udah bagus. Berarti apa tandanya? Berarti tandanya buangan dari retail dan saham-saham atau bandar-bandar lain itu lebih sedikit daripada akumulasinya. Kita bahas untuk SMGA. Nah, PR-nya kalau saham-saham seperti ini guys. Oke ya. Nah, lihat ya. Yang ngebuang barang ini adalah JP. Udah jelas banget ya JP. Sedangkan aku kemarin itu PD-nya di area sini, kenapa PD dinaikkan lagi? Karena ada si CC guys. CC ini bandar yang aku suka banget dan aku ngerti polanya. Di area sini juga CC ya. Jadi CC ini CC yang asing ya. CC di atas sini, di area sini juga akumulasi di area sini, terus dia yang naikin sahamnya. Seperti itu ya, logis ya. Nah, sekarang CC-nya ini sudah buangan ke bawah, tapi diganti oleh SQ dan ZP dan LG untuk penggantinya. Apakah aku merekomendasikan saham ini lagi? Kalau menurutku sampai si CC-nya ini sudah settle dulu guys. Ini kan CC masih setway nih. Kemungkinan nunggu si CC-nya settle dulu, karena dari sini kita lihat bahwa si SQ sendiri bukan bandar yang ngelola si semua sahamnya, atau SQ sendiri bukan likuiditasnya di sini yang menentukan likuiditasnya. Terus si ZP di area sini juga tidak yang menentukan likuiditas, dia cuma ikut-ikutan. Kita bisa tandain di area sini ya guys. Nah, nggak ada detail ya kita kasih kemarin ya. Kita tambahkan dulu ya. Kapten itu CC, kru itu ZP dan SQ. Numpang. XL belum kita lihat ya. XL di mana posisinya? Nah, XL masih besar guys. Dia terus akumulasi ketika sahamnya turun. Itu yang PR guys. Kenapa? Kenapa jadi PR? Karena kalau XL masih akumulasi guys, ketika diangkat sedikit XL buangan. Itu PR-nya dari bandar. Seandainya XL ini nggak ada, enak naikinnya guys. Seperti itu ya. Terus untuk ZP sendiri kan nyebelin, ini ngelihatnya ZP ini kayak cut loss guys. Jadi dia masih ngenahin barang, masih nahin barang di area sini, tapi karena melihat si CC cenderung buangan, dia cut loss juga di area sini guys. Menyedihkan sekali untuk kita bilang, tapi ya siapa tahu ZP masih cuan di area bawah seperti itu ya. Kalau menurut aku, selama CC ini masih belum habis barangnya, saham ini masih setway guys. Kecuali ketika ini kan masih setway nih, aku nggak tahu ya ini benar atau enggak, tapi ini dari berdasarkan tesisku sekali lagi ya. Karena bandar yang menentukan arah di sini adalah 100% CC bro. Kelihatan di area sini pun ketika dinaikin di harga ini kan, kalian bisa lihat kenaikan harga CC juga ikutan di area sini guys. Nah itu pertanda bahwa CC sendiri masih kontribusi untuk naikin barangnya guys. Walaupun dia akumulasinya udah rendah seperti itu ya. Nah sekarang kapan ini saham akan dinaikkan? Kalau menurutku sampai CC juga ikutan akumulasi lagi guys. Setinggi apa? Setinggi ini lah. Sampai dia bisa ngelawan si jumlahnya si XL guys. Sedangkan XL di sini terlalu tinggi guys. Apakah kalau menurutku apakah ini ketinggian terakhir dia? Ada kemungkinan seperti itu guys. Ada kemungkinan ya, kecuali si XL akan menarik saham ini menuju MA 100-nya atau MA 200-nya, baru XL mau ikut lagi akumulasi. Kelihatan ya dari sini XL masih buangan guys. Si CC masih buangan guys. Nah kalau sudah di area bawah sini XL lumayan besar cut lossannya atau buangan barangnya, kita akan lihat pesona dari CC juga akan ikut akumulasi kembali guys. Seperti itu ya.
untuk tesisnya. Jadi kita akan menunggu dulu. Ini masih panjang guys setway-nya. Kalau menurutku sampai CC itu benar-benar penuh barangnya. Kalau dari data aku sini, dia CC ini mau ngenaikin barangnya itu akumulasinya itu setinggi ini guys. Jadi kalau logika-logikaan kita ya sekitar berapa M ya? Aku nggak ngitung sih ya. Sebenarnya di sini dia udah pede banget guys, tapi dia cut loss di area sini guys. Karena ada yang bid tebal di area sini. Si CC pun cut loss guys di area sini guys. Bisa-bisanya ya. 4 September guys. Di sini CC keluar bro. Nih bantingan CC nih sampai bawah nih. Nih CC bantingan. Dia udah naikkan di area sini kan, dia optimis nih mau ngenaikin saham ini kembali ke atas, tapi malah dia buang barang di area sini besar banget guys. Kalau setara CC aja nggak pede dengan saham ini, menurutku sia-sia sih kalau kalian masuk sekarang ya. Nunggu aja dulu, nunggu CC buat isian lagi. Kalau ketika CC isian lagi di area sini dan harga cenderung di bawah naik, MA-nya menuju ke atas, terus setiap kali kenaikan saham itu CC terus akumulasi, berarti itu fix CC mau nerbangin saham ini lagi ke atas. Tapi kalau menurut aku ini masih terlalu dini untuk kalian masuk sekarang. Kalau data dari sini kalian bisa lihat ya. Jadi kepanjangan ya videonya ya. Data dari sini ketika dia dinaikin, dia setway-nya lama guys. Berapa lama ini? Kita lihat ya ketika dinaikin di area sini. Ada 74 hari guys. 74 hari ya 3 bulan 4 bulan lah. Nah, kalau kalian sabar di sini 74 hari dari dia terakhir naikin ya di area sini. Ya, seperti ini untuk kepanjangannya. Nanti ketika ini kan masih diselamatin nih oleh bandar-bandar lain, dia akan ngenaikin sahamnya ke atas. Ketika sudah dinaikin ke atas, CC baru masuk. Polanya kelihatan ya, di sini CC baru masuk di area sini. Udah, kalian ikut aja. Itu pertanda bahwa saham ini akan diterbangin. Fokus ke saham CC karena kelihatan dari area sini CC lah market makernya di saham ini. Seperti itu ya, semoga bisa jelas dan membantu. Siapa tahu teman-teman bisa dapat referensi baru dari jawaban pertanyaanku itu ya. Itu aja dulu dan sampai jumpa. Bye bye.